Oh, supaya ya nggak kena itu hama-hama itu. Iya, kalau nggak ditutup biasanya kena lalat buah. Oh iya lalat. Oke, agak merapat ke sini juga bisa. Oke. Jadi salah satu penanganan sampah di rumah tangga ini kita gunakan yang namanya karung besar ini. Karena kenapa pilih karung besar ini? Karena pertama volumenya besar dan bahannya awet. Daripada kita gali tanah yang bahannya bahan apa ya? Iya, kemungkinan ini tahan lama. Kemudian perbandingannya ketika kita gali tanah untuk bak sampah, nanti musim hujan kan jadi genangan. Butuh tenaga juga bikin lubang. Makanya kita tinggal menaruh ini, kemudian kita isi setiap kita nyapu, setiap kita pruning atau pangkas daun, itu langsung masukkan ke sini. Termasuk pohon pisang kita cacah dulu baru kita masukkan. Setelah setahun saja kita bisa panen. Jadi kita biarkan saja sampah ini tidak perlu mikroba atau aktivator lain. Dia hanya dilembabkan sesekali kita siram pakai air. Biar nanti proses pembusukan dari bawah itu berlangsung. Jadi ya terjadi karena ada proses pembusukan yang dari bawah. Kemudian kalau sudah bawah jadi, kemudian akan memicu atasnya. Meskipun dia penuh, dia nanti akan turun ambles karena di bawahnya sudah busuk pembusukan dan terurai. Ini belum ada setahun, jadi ini ada berapa? Ini mungkin baru segini Pak, yang sudah jadi. Wah Pak. Nggak perlu dikasih karton atau kertas gitu Mas? Tidak. Oh enggak ya? Iya. Nah, ini salah satu saja bagaimana kita menyelesaikan limbah pekarangan kita. Jadi kalau ini kan setahun sekali baru panen. Nah, di sini di rumah kompos ini bagaimana kita proses semuanya agar lebih cepat. Jadi kita ada perlakuan dengan bantuan aktivator. Monggo. Ada mesin chopper juga. Ini ada limbah yang dari jungle jagung, dari jamur yang sudah nggak aktif. Kemudian ada ada beberapa bahan untuk di-chopper. Nah, pakai aktivator ya Pak? Saya pakai mempercepat. iya. Untuk mempercepat aja. Oh itu udah macam. Kemudian ada nih. Nah, ya. Ini semuanya bahan-bahan yang dari pekarangan. Jadi ada daun jati yang sudah kering kemudian dicopper. Kemudian ini kemarin pangkas-pangkas daun yang kita chopper juga masih basah. Kemudian ini jungle jagung yang dari budidaya jamur yang sudah nggak aktif kita chopper juga. Kemudian ada kotoran sapi yang sudah kering juga kita chopper. Di sana banyak, di utara ini, di sana ada banyak bahan yang sudah siap kita fermentasi. Akhirnya kita fermentasi dengan molase dan E4 dengan takarannya kita biasanya 1 liter air itu kita butuhkan E4 nya cuma 1 tutup ini aja, dan molasenya juga 1 tutup ini aja, jadi 20 mili 1 liter 20 mili 20 mili. Kemudian kita mix, kita campur larutan ini, kemudian kita siramkan ke bahan yang sudah dicopper sampai 50% kelembapan.
50% kelembaban itu ya kering nggak kering, basah nggak basah. Kalau diperes kok nggak ketes atau masih ketes, berarti kita tambahkan bahan supaya sampai nggak ketes. Nah, itu kelembaban 50%. Dan kemudian baru kita campur sampai rata, kemudian kita tutup pakai bagor atau mungkin ditaruh di atas tanah, kemudian kita tutup pakai terpal. Kemudian kita tunggu sekitar 30 sampai 40 hari. Itu sudah menjadi pupuk. Begitu. Entah itu daun, kotoran hewan, semuanya prosesnya seperti itu. Jadi kita biasanya memang kita nyetok di sini banyak karena sudah beberapa bulan ini kita nggak proses, maka kita memberdayakan teman atau tetangga untuk baru ini membuat bahannya, dan kita bisa swasembada pupuk. Jadi pupuk nggak beli, jadi kita hanya memanfaatkan yang daun yang jatuh pun. Kalau kita mindsetnya itu limbah, nanti berkahnya juga nggak bisa habis, Bu. Berkahnya bisa dijual ya ini. Iya, ini cash flow kita, Pak. Jadi pupuk itu bisa pupuk cair. Dari pupuk cair itu dari rendapan atau rendaman buah-buahan yang direndam pakai air dan molase bisa jadi ekoenzim, jadi pupuk juga. Kemudian dari kuring kelinci, kemudian dari pupuk-pupuk padat ini dari daun dari kandang tetangga. Kalau kandang tetangga itu dibersihkan, dia merasa senang karena kandangnya ikut dibersihkan. Tapi kita dapat sumber daya yang kita kelola, kita fermentasi jadi pupuk organik. Kemudian iya, dari daun jatuh itu kan kita bisa sumber daya ya, Pak. Kalau kita mindsetnya sampah, nggak yang dibakar, yang dibuang, akhirnya timbul masalah. Tapi kita mindsetnya limbah, sesuatu yang masih bisa diolah, jadi berkahnya mampir-mampir, Bu. Berkahnya ke tanaman bagus, tanaman berbuah, berkahnya ke orangnya nggak bisa habis, Bu, berkahnya. Nah, itu kita berusaha di rumah ini semuanya dimanfaatkan, jangan langsung dianggap sampah. Di limbah makanan pun juga bermanfaat bagi makhluk, gitu. Nah, kalau plastik memang kita diet plastik, Bu. Jadi sebisa mungkin pulang nggak bawa plastik. Jadi kalau plastiknya sedikit, paling cara menyelesaikannya dibakar, jadi nggak banyak. Yang penting jangan dipindah dari pekarangan kita ke TPS atau TPA. Itu kita menyumbang masalah juga kalau kita dibuang di TPA. Kalau warga ini untuk apa ini, Pak? Itu awalnya kita mau bikin media tanam, tapi karena kita belinya di Keruan Tol Jogja Solo, itu kan murah, Pak. Sakdem cuman berapa? 300 apa? Dam truk besar. Dam truk besar itu kita belinya cuma 300.000. Campur nanti. Ya, tapi itu kita dapatnya bukan lapisan atas. Pas giliran kita dapat lapisan bawah, jadi itu tanah liat. Jadi dari situ kita berpikir ulang, Bu. Ini tinggi media kurang bagus. Jadi kita bikin batu bata seperti ini. Nah, batu bata ini kita akan punya proyek sama istri bikin hunian yang ramah lingkungan. Dari bahan itu tadi ya? Dari tanah liat ini. Kemudian nanti kita insya Allah bikin rumah yang nggak pakai, ini batu bata nanti tidak dibakar. Enggak, lepone enggak buatan dibakar, buatan cuman pakai tanah saja. Pakai tanaman di lengket tanah. Jadi semuanya tanah. Dan nanti hasilnya akan hunian yang ramah. Ketika hujan dia menghangatkan, ketika musim kemarau dia mendinginkan. Iya, adem. Kerasnya karena apa ini? Bisa keras. Ini cuma tanah dikasih sekam. Oh, sekam. Iya. Iya, sekam. Sisa beras itu ya, padi. Iya, kulit padi. Kulit padi, sekam itu. Tapi ya, Pak, tumbuh tanaman kayaknya. Oh enggak. Kayaknya ada sekam dan tanah ya. Sekamnya Bisa ini ya. Itu untuk memecah apa, Pak? kalau yang atas itu, Mesin yang hijau. oh iya, itu yang di atas untuk memecah kohi, kotoran hewan. Dari samping yang ya ini untuk daun. Nanti keluarnya Lewatnya sana, Pak.
Iya, Ini daun, kalau ini untuk kotoran. kohe. Iya. Nanti keluarnya bubuk lembut ya. Iya, seperti ini. Ini hasil chopper. Ini daun basah. Ini daun kering. Ini kotoran sapi yang kering. Kemudian ini jungle hasil chopperan mesin itu. Kalau plastik bisa dipecat Enggak, betul. Jadi plastik beda lagi nanti mekaniknya beda. bisa dihancurkan pakai ini. Nggak bisa. Itu bukan karena bukan pisau, Pak. Di dalamnya cuma hammer. Oh, Jadi nggak ini. Nggak seperti pisau. ini kan karena Ini kalau hujan nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu ditutup atasnya. Nggak perlu. Jadi kalau basah itu lebih bagus karena dia akan mempercepat proses pembusukan. Oh, Ya, nanti akan lebih cepat ambles, Bu. Jadi kalau hujan dia sampah yang tinggi itu bisa cepat turun. nggak ada contoh yang sudah jadi ya Kebetulan langsung diaplikasikan ke. Lah ini kalau ini yang sudah dari situ. bukan, ini pupuk kandang sapi. Oh. Ini sudah jadi. Kalau yang itu belum tahu ya. Belum. Ini nunggu ini masih ini baru berapa bulan yang lalu sudah kita panen. cara panen itu gimana, Pak? Kalau yang panen biasanya itu dulu bikin kotak apa pintu dari bawah pakai velcro yang dibawa kereket itu. Itu biasanya mudah untuk memanennya. Tapi karena belum dibikin, biasanya untuk berapa tahun terakhir ini kita panennya dari atas. Kita yang belum jadi kita angkat dulu. Kalau sudah kelihatan yang sudah jadi, kita panen pakai ember. Kemudian kita tumpahkan ke sampingnya gitu. Ini nanti bentuknya kayak apa ya? Daun sudah hitam dan diremes jadi kayak tanah. Jadi sangat bagus dan tidak bau. Nanti tinggal ditaruh di media tanam. Benar. Tinggal gitu aja. Iya, benar. Begitu cara menyelesaikan. Makanya apa-apa kita kumpulkan kayak jungle jangan dibuang, dibakar. Nanti kita dapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi ini jungle nanti bisa jadi media tanam. Media tanam yang bagus. Dengan ilmu-ilmu kayak gini tuh maksudnya uji coba sendiri atau Iya, uji coba sendiri. Jadi kalau referensi itu banyak di istri. Istri itu kan memang basicnya pertanian dan dia banyak makan buku. Jadi kalau saya lebih kepada banyak praktek. learning by doing ya. Ya, jadi kita senang praktek tapi kurang ilmu. Tapi dia mungkin banyak referensi tapi nggak dipraktek-praktekkan. Saling melengkapi. Iya, makanya ketemunya kita itu ketemu kenal bukan bahas senang-senang, Mbak. Jadi sebelum menikah kita itu malah langsung kepikiran bikin konsep setelah nikah. Jadi konsep ini dimatangkan sebelum nikah. Jadi kayak bikin diagram gini. Nanti begini, nanti begini. Kemudian setelah nikah baru ini eksekusi. Iya. Ibunya sedikit cerita. Iya, betul. Memang dia basicnya pertanian. Kalau biasanya kelasnya Saya mesin industri, Pak. Jadi saya lagi kepada nak nik ulik-ulik gitu. Bikin ini, bahkan istri suruh bikinin ini, tak bikinin ini, kok bisa sampai begitu ya? Jadi misalnya rambatan bunga telang itu, kalau konvensional kan hanya untuk merambat. Kalau saya lebih ke estetik, tak bikin tenda, tak bikin ini, malah justru saat itu kita bikin pola-pola perambatan bunga telang. Di sini jadi spot selfie. Banyak orang kesini hanya selfie. Tak bikin ini, tak bikin bentuk kayak tenda, kemudian rumah begitu. Jadi awalnya hanya disuruh istri, suruh bikinin rambatan telang biar kita bisa tiap hari bisa panen telang untuk bikin teh dan lainnya. Kemudian saya berpikir tidak hanya sekedar bikin rambatan, tak bikin pola seperti apa yang jadi ini pemikiran saya. Tak bikinlah pola-pola itu. Akhirnya jadilah sesuatu yang banyak orang datang ke sini hanya untuk selfie. kalau mesin tuh bikin juga. Kalau mesin itu kita beli dari ini karena kebutuhan. Karena tiap hari kita sebelumnya olahraga, Pak. Pakai bendo, nyacah-nyacah ini bahan-bahan. Daun-daun itu kalau difermentasi, kalau nggak dilembutkan dulu jadinya lama dan nggak sempurna. Jadi harus dicacah dulu. Di sini jual bibit telang.
Jenengan ambil benihnya saja, ini tuh ditaruh di tanah berapa minggu sudah tumbuh. Ini di sana banyak banget, Mbak. Atau di pojok ini? Monggo. Yang kering-kering itu jenengan petik aja. Mas, ini pohon apa ya? Ini flamboyan. Oh, flamboyan ya? Ya. Yang bunganya oranye, Oranye-oranye ya? yang full dengan bunga. Kok bisa rata tingginya, emang tanamnya barengan? Iya, barengan. Bagus juga buat pagar soalnya. Nggih, laras. Tapi namanya kayak uletnya. Ulet hanya musiman, Mas. Jadi kadang setahun sekali pun kadang nggak ada. Oh, melas banget, Mbak. Tolong dibantu deh. Oh iya Rumah mungkin. depan ini ya Mas. Kenapa? Mereka kan berarti mereka bisa langsung belajar Oh, dari iya, kesini Iya. anak-anak itu. Iya, pernah juga. Jangan berteori banyak praktek. Pernah gagal nggak Mas waktu awal-awal buat apa itu namanya makor, terus habis itu kandang ayam. Iya, dari situ kita belajar untuk dari kegagalan itu. Jadi istri sih nggak tahan bau, Oh. geli, jijik, itu harus adaptasi sebulan. Akhirnya baru mau megang itu. Ini udah jalan berapa tahun Mas? Iya, sejak nikah itu kita nikah 2017. Ya, 7 tahun. 7 tahun. Berarti Berarti sebelum ini gaya hidupnya seperti apa? Maksudnya apakah seperti sama? kita kerjanya di sebuah perusahaan. Kalau saya di manufacturing, jadi pabrik membuat spare part. Jadi masih berkulit dengan mesin-mesin. Kalau istri bekerja di Brunei, dia landscape, tapi gajinya dolar, tapi hatinya nyesek karena semua yang cantik-cantik, yang bagus-bagus yang dia bikin ternyata tidak lepas dari pestisida, kimia, dan sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk resign dan pengen hidup yang ini normal, sesuai dengan hati ya betul. Makanya tagline kayak kita, lestari nganggo hati. Nah iya. Tidak hanya lestari tapi juga pakai hati juga. Tuh, enggak. Udah, Iya. Monggo kita diskusi dan closingnya. Maaf, Bapak Ibu. Latri berapa Pak? Jadi, iya boleh. 3.000-an. Oh iya. Tapi yang 3 yang ini tidak yang Ini kuatan. Yes. Boleh dibeli yang mana? yang Oh iya. Jangan ambil yang jadi Plastik yang biasa ada, Mbak. Plastik yang biasa. Plastik yang biasa buat kue itu. oh Ada tuh. 5 pasti. Ini lombok rawit apa lombok? Lombok rawit. Oh, yang merahnya ada? Yang merah nggak ada. Rawit semua. Rawit semua. Rawit laut apa rawit ini? Rawit yang untuk diulek. Yang yang hijau lalap kan ada. bukan yang itu. Lalit yang biasa. Oh, yang Yang biasa. biasa. Yang itu loh di situ ada. Di situ sama juga. Ya, ya, yang besar-besar dan merah. Iya, besar. Kalau muda agak putih. Kalau yang ceplusan itu kan kalau muda hijau. hijau. Adik mau snack? Mau nggak? Nih, sini, duduk sini. Duduk sana. Tadi ke sini sama siapa? Sendiri. Terus mau kemana? Ke sini. Ini, kan sini. Nanti pulangnya berani pulang sendiri.